Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adevia Adani, Melisa, dan saya sendiri selaku moderator Rahmawati Abawotan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Contoh Kondisi Masa Sekarang, Pasar dalam Pandangan Sarjana Muslim, Keterlibatan Pemerintah dalam Pasar, dan Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar atau Distorsi Pasar. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tentang studi contoh kondisi masa sekarang, yaitu pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau ijtihad. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetensi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlakukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Yang pertama, ada pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam kitabnya Al-Kharaj. Tulisan pertamanya menjelaskan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat memengaruhi harta. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran ini tidak dikatakan secara eksplisit. Al-Arif dan Amalia, 2014. Yang kedua, ada pasar menurut Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga membahas topik ekonomi, termasuk pasar. Ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan, dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Yang ketiga yaitu pasar menurut Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Al-Arif dan Amalia, 2014. Yang keempat, ada pasar menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas. Namun, ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. Yang B. Studi contoh kondisi masa sekarang, keterlibatan pemerintah dalam pasar. Keterlibatan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Wasallam sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan tentang peranan al-hisbah. Pada masa Rasulullah, sering melakukan
inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya. Rasulullah juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa Al-Hizbah telah ada sejak masa Rasulullah, meskipun nama Al-Hizbah baru datang di masa kemudian. Al-Hizbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk. Ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum, sementara tujuan Al-Hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Pada dasarnya, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu 1. Derivasi dari konsep kekhalifahan. 2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif fard al-kifayah, serta adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Selanjutnya C. Studi contoh kondisi masa sekarang. Ketidaksempurnaan bekerjanya pasar atau distorsi pasar. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Dalam kenyataannya distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan supply demand harus terjadi rela sama rela dalam melakukan transaksi. Keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kejoliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar, yaitu pertama, rekayasa permintaan demand dan rekayasa penawaran supply. Kedua, penipuan atau tadlis, dan yang ketiga, tagrir.